Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Elmira Siska SPMBA, kami dari kelompok 12 ini mempresentasikan hasil kerja kami yang berjudul Pengaruh Kualitas Pelayanan Pajak dan Sanksi Pajak dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Depok. Sebelum kami presentasi, kami akan memperkenalkan kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama ada Nova Ayu, yang kedua ada Siti Hanifatus Syahadah, yang ketiga ada saya Irsyad Ilham, yang keempat ada Yusria Yunita, dan yang kelima ada Nabila Kania Zahra. Pembahasan yang pertama adalah latar belakang masalah. Kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor merupakan salah satu aspek krusial dalam optimalisasi penerimaan pajak daerah, khususnya pada sektor pajak kendaraan bermotor yang menjadi sumber pendapatan penting bagi pemerintah daerah. Namun, dalam praktiknya, tingkat kepatuhan ini masih menjadi persoalan yang kompleks dan belum sepenuhnya teratasi. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana pengaruh kualitas pelayanan dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, sehingga menjadi fenomena yang penting untuk diteliti lebih lanjut. Di Kota Depok, kepemilikan kendaraan bermotor terus meningkat, namun tingkat kepatuhan wajib pajak masih rendah. Terbukti lebih dari 206.966 kendaraan roda 2 yang tidak melakukan daftar ulang atau menunggak pajak. Padahal, pemerintah telah meningkatkan kualitas pelayanan pajak melalui kemudahan akses, digitalisasi, dan profesionalitas petugas, serta menerapkan sanksi tegas seperti denda dan pemblokiran STNK. Namun, upaya tersebut sepenuhnya belum efektif mendorong kepatuhan wajib pajak. Selanjutnya, rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang penelitian, rumusan masalah penelitian ini adalah yang pertama, apakah kualitas pelayanan pajak berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor? Yang kedua, apakah sanksi pajak berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan wajib kendaraan bermotor? Yang ketiga, apakah kualitas pelayanan pajak dan sanksi pajak berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor? Tujuan sesuai dengan rumusan masalah yang telah disebutkan, maka tujuan dari penelitian ini adalah yang pertama untuk mengetahui kualitas pelayanan pajak berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan. Yang kedua, untuk mengetahui sanksi pajak berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan. Yang ketiga, untuk mengetahui pengaruh kualitas pelayanan pajak dan sanksi pajak berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan. Selanjutnya ada variabel dan indikator. Teori yang berkaitan dengan variabel independen atau X. Yang pertama ada variabel X1 yaitu kualitas pelayanan pajak. Ada indikatornya, yang pertama ada keandalan, yang kedua ada daya tanggap, yang ketiga ada jaminan, yang keempat ada empati, yang kelima bukti langsung. Untuk kualitas pelayanan pajak sendiri yaitu penilaian masyarakat terhadap kepuasan atas layanan perpajakan. Jika kualitas pelayanan pajak sesuai atau melebihi harapan, maka dianggap berkualitas. Namun jika kualitas pelayanan kurang atau mengecewakan, maka dianggap kurang berkualitas. Terdapat 5 indikator untuk mengidentifikasi kualitas pelayanan pajak. Yang pertama, untuk keandalan merupakan kemampuan layanan untuk menepati janji dan memberikan hasil yang sesuai harapan secara konsisten. Yang kedua, ada daya tanggap, merupakan kesigapan dan kecepatan petugas dalam membantu dan melayani pelanggan. Lalu yang ketiga ada jaminan, merupakan pengetahuan dan sikap ramah petugas yang membuat pelanggan merasa aman dan percaya. Lalu yang keempat ada empati, merupakan kemampuan petugas untuk memahami dan peduli pada kebutuhan setiap pelanggan. Lalu yang kelima yaitu bukti langsung, merupakan hal-hal yang bisa dilihat langsung seperti kebersihan tempat, penampilan tugas, dan fasilitas yang tersedia. Lalu untuk variabel X2 atau sanksi pajak, terdapat 3 indikator. Yang pertama jenis sanksi, yang kedua tingkat ketegasan sanksi, yang ketiga ada efektivitas sanksi. Untuk sanksi pajak sendiri adalah konsekuensi bagi wajib pajak yang melanggar aturan perpajakan.
Tujuannya untuk memberi efek jera agar tidak mengulangi pelanggaran. Terdapat 3 indikator untuk mengidentifikasi sanksi pajak, yaitu yang pertama ada sanksi pajak yang terdiri dari 2 indikator, yaitu sanksi administratif berupa denda karena terlambat membayar pajak. Yang kedua ada sanksi sosial berupa tindakan saat razia karena melanggar aturan saat berkendara. Yang kedua ada tingkat ketegasan sanksi. Ketegasan sanksi membuat wajib pajak merasa harus patuh karena ada tekanan dan aturan. Ketegasan ini penting agar orang tidak melanggar dan lebih disiplin dalam melaporkan dan membayar pajak. Lalu yang ketiga ada efektivitas sanksi, artinya seberapa baik sanksi bisa membuat wajib pajak patuh. Ada 2 hal yang menunjukkan efektivitasnya. Yang pertama ada sanksi membuat patuh, yaitu jika sanksi diterapkan dengan tegas dan adil, maka wajib pajak jadi lebih sadar untuk tidak melanggar. Yang kedua ada rasa takut terhadap sanksi, yaitu adanya denda atau hukuman agar wajib pajak takut untuk melanggarnya sehingga mereka membayar pajak tepat waktu. Selanjutnya, variabel dan indikator. Teori yang berkaitan dengan variabel dependent Y. Variabel kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Kepatuhan wajib pajak merupakan salah satu keadaan wajib pajak melaksanakan dan menjalankan kewajiban pajaknya dengan disiplin sesuai dengan kebijakan perundang-undangan yang berlaku. Contoh yang diambil seperti kepatuhan wajib pajak dalam kendaraan bermotor adalah dengan memberikan inovasi terbaru, yaitu meningkatkan layanan. Layanan yang ditingkatkan seperti inovasi dalam program unggulan yang digunakan oleh kantor pusat diterapkan secara rutin untuk meningkatkan pelayanan dan kepatuhan wajib pajak. Dengan itu dapat memberikan kemudahan bagi wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya kepada negara dalam membayar pajak kendaraan bermotor, sehingga wajib pajak diharapkan tidak menghindari pembayaran pajak serta lebih tepat waktunya dalam membayar pajak. Indikator 1. Kepatuhan formal. Kepatuhan formal adalah dimensi dari kepatuhan wajib pajak. Kepatuhan formal dalam pajak adalah suatu keadaan di mana wajib pajak memenuhi kewajiban secara formal sesuai ketentuan dalam Undang-Undang 13 Perpajakan. Indikator yang berhubungan dengan kepatuhan formal adalah wajib pajak melakukan pembayaran pajak secara tepat waktu. Wajib pajak juga harus mengisi dan menyerahkan dokumen dengan benar. Yang kedua ada kepatuhan material. Kepatuhan material adalah dimensi dari kepatuhan wajib pajak. Kepatuhan material adalah suatu keadaan di mana wajib pajak secara substantif dan hakikatnya memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni sesuai isi dan jiwa Undang-Undang Perpajakan. Indikator yang berhubungan dengan kepatuhan material adalah wajib pajak harus membayar pajak sesuai jumlah yang seharusnya dibayar serta tidak melakukan penghindaran atau manipulasi data pajak. Kerangka berpikir, pengaruh kualitas pelayanan pajak dan sanksi pajak dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kota Depok. Di sini ada kajian teori. 1. Teori kepatuhan pajak, yang kedua teori pelayanan pajak, dan ketiga teori sanksi pajak. Kajian empiris yaitu 1 dari Fitriana et al. 2023, yang kedua Hidayat dan Maulana 2022, yang ketiga dari Fadila dan Isnaini 2024, dan yang keempat dari Handayani 2025. Variabel yang diamati, variabel kualitas pelayanan pajak X1, yang kedua variabel sanksi pajak X2, yang ketiga variabel kepatuhan wajib pajak Y. Berdasarkan kajian teori dan penelitian terdahulu, kualitas pelayanan pajak X1 dan sanksi pajak X2 diduga memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor Y. Kualitas pelayanan pajak yang baik dan aspek keandalan, tanggapan, jaminan, empati, dan fasilitas dapat mendorong wajib pajak untuk lebih patuh. Sementara itu, penerapan sanksi yang tegas dan konsisten juga dipandang dapat meningkatkan kesadaran serta kepatuhan wajib pajak. H01, kualitas pelayanan pajak tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Depok. H11, kualitas pelayanan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Depok.
H02, sanksi pajak tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Depok. H21, sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Depok. H03, kualitas pelayanan pajak dan sanksi pajak secara simultan tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Depok. H31, kualitas pelayanan pajak dan sanksi pajak secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Depok. Alat analisa, yang pertama ada teknik analisa kuesioner, yang kedua teknik statistik, yang A uji validitas, B uji reabilitas, yang C uji asumsi klasik, yang D regresi linear berganda, yang E uji T dan uji F. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang hipotesis. Berdasarkan kerangka pemikiran tadi dan didukung oleh teori yang telah diuraikan sebelumnya, maka hipotesis yang kita akan teliti adalah yang pertama itu ada hipotesis 1, di mana H01, kualitas pelayanan pajak tidak berpengaruh positif secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kota Depok. Selanjutnya H11 yaitu kualitas pelayanan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kota Depok. Selanjutnya yaitu ada hipotesis 2 yaitu H02, di mana sanksi pajak tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kota Depok. Selanjutnya H21, sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kota Depok. Selanjutnya yaitu ada hipotesis 3, yang di mana H03-nya itu kualitas pelayanan pajak dan sanksi pajak secara simultan tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kota Depok. Selanjutnya H31 yaitu kualitas pelayanan pajak dan sanksi pajak secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kota Depok. Selanjutnya, di sini kami bisa memudahkan pemahaman hipotesis yang sebelumnya saya jelaskan dengan diagram dalam bentuk visual dan itu mudah dipahami, yaitu sebagai berikut. Yang pertama itu kualitas pelayanan pajak, apakah terpengaruh atau tidak berpengaruhnya terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kota Depok. Selanjutnya itu untuk hal satunya, yaitu untuk sanksi pajak. Yang kedua yaitu ada X2-nya, yaitu sanksi pajak yang apakah berpengaruh atau tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kota Depok. Selanjutnya yaitu H3-nya, yang dimana X1, X2 yaitu kualitas pelayanan pajak dan sanksi pajak secara simultan berpengaruh atau tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kota Depok. Selanjutnya ada dasar penelitian. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif statistik dengan pendekatan deskriptif. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan pengaruh kualitas pelayanan pajak dan sanksi pajak dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kota Depok. Lalu ada populasi dan sampel menggunakan teknik purposive sampling, yaitu pemilihan responden berdasarkan kriteria tertentu. Yang pertama, wajib pajak kendaraan bermotor yang membayar di Samsat Kota Depok. Yang kedua, memiliki pengalaman minimal sekali membayar pajak secara langsung. Yang ketiga, bersedia mengisi kuesioner secara sukarela. Sedangkan responden sebanyak 50. Lalu ada metode pengumpulan data. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui kuesioner yang dibagikan kepada 50 wajib pajak kendaraan bermotor yang terdaftar di Samsat Kota Depok sebagai sumber data primer. Kuesioner adalah formulir berisi pertanyaan untuk memperoleh informasi dari responden. Untuk memastikan kuesioner valid dan andal, dilakukan uji validitas dan reabilitas. Selanjutnya, metode analisis data. Yang pertama ada metode statistika deskriptif atau hasil uji statistika deskriptif. Pengukuran statistika deskriptif variabel ini perlu dilakukan untuk melihat gambaran data secara umum seperti nilai-nilai rata-rata yaitu median, nilai tertinggi atau max, nilai terendah atau min.
dan standar deviasi dari masing-masing variabel, yaitu kualitas pelayanan pajak X1, sanksi pajak X2, dan kepatuhan wajib pajaknya sebagai Y. Yang pertama, variabel kualitas pelayanan pajak atau X1. Dari data tersebut dideskripsikan bahwa nilai minimumnya sebesar 17, nilai maksimumnya sebesar 25, dan nilai rata-rata dari kualitas pelayanan pajak sebesar 20,9600, dan nilai dari data standar deviasinya di kualitas pelayanan pajak adalah 2,18492. Yang kedua, variabel sanksi pajak atau X2. Dari data tersebut dapat dideskripsikan bahwa nilai minimumnya 17, nilai maksimumnya 25, rata-rata dari sanksi pajak adalah 19,9600, dan data deviasinya untuk sanksi pajak adalah 2,32958. Yang ketiga, kepatuhan wajib pajak pada variabel Y. Dari data tersebut dapat dideskripsikan bahwa nilai minimumnya 17, nilai maksimalnya 25, nilai rata-rata dari kepatuhan wajib pajak adalah 21,1800, dan nilai dari data deviasi pada kepatuhan wajib pajak adalah 2,41331. Selanjutnya ada uji validitas pada variabel X1. Hasil uji validitas pada variabel kualitas pelayanan pajak, sanksi pajak, dan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Hasil uji validitas ini membuktikan bahwa semua butir pernyataan layak digunakan. Kriteria valid atau tidaknya suatu sistem instrumen dengan membandingkan nilai R hitung dengan nilai R tabel yang digunakan pada penelitian ini adalah DF minus 2 atau 50 kurang 2 sama dengan 48, sehingga R tabel sebesar 0,273. Dari hasil uji validitas pada variabel X1 yang diukur dengan menggunakan 5 pernyataan, diperoleh dengan nilai R hitung pada masing-masing pernyataan memiliki nilai di atas 0,273. Pada pernyataan X11 sebesar 0,873, pada pernyataan X12 sebesar 0,798, pada pernyataan X13 sebesar 0,819, pada pernyataan X14 sebesar 0,898, pada pernyataan X15 sebesar 0,833. 5 pernyataan tersebut disebut valid karena lebih besar dari 0,273. Selanjutnya, uji validitas X2. Hasil uji validitas pada variabel sanksi pajak atau X2 yang diukur dengan menggunakan 5 pernyataan, diperoleh nilai R hitung pada masing-masing pernyataan memiliki nilai di atas 0,273. Pada pernyataan X21 memperoleh nilai R hitung 0,896, pada X22 memperoleh 0,834, pada X23 memperoleh 0,804, pada X24 memperoleh 905, pada X25 memperoleh 0,858. Pada 5 pernyataan di atas disebut valid dikarenakan nilai R hitungnya lebih besar dari 0,273. Metode analisis data, uji validitas Y. Hasil uji validitas pada variabel kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor atau Y yang diukur dengan menggunakan 5 pertanyaan, diperoleh nilai R hitung pada masing-masing pertanyaan memiliki nilai di atas 0,273. Sehingga dapat disimpulkan bahwa semua butir pertanyaan yang digunakan pada kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor lolos uji validitas karena memenuhi kriteria uji validitas nilai R hitung lebih dari 0,273. Selanjutnya ada metode analisis data reliabilitas. Berikut disajikan hasil uji reliabilitas pada variabel kualitas pelayanan pajak, sanksi pajak, dan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Dengan hasil sebagai berikut. Yang pertama, hasil uji reliabilitas kualitas pelayanan pajak atau X1. Berdasarkan hasil uji reliabilitas pada kualitas pelayanan pajak diperoleh nilai Cronbach alpha sebesar 0,883. Nilai tersebut menunjukkan bahwa Cronbach
alfa lebih dari 0,60 sehingga dapat disimpulkan bahwa semua pernyataan yang digunakan pada kualitas pelayanan pajak atau X1 dinyatakan reliable. Yang kedua, untuk uji reliabilitas sanksi pajak atau X2, berdasarkan hasil uji reliabilitas pada sanksi pajak diperoleh nilai Cronbach alpha sebesar 0,908. Nilai tersebut menunjukkan bahwa Cronbach alpha lebih besar dari 0,60 sehingga dapat disimpulkan bahwa semua pernyataan yang digunakan pada kualitas pelayanan pajak atau X2 dinyatakan reliable. Yang ketiga, hasil uji reliabilitas kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor atau Y, berdasarkan hasil uji reliabilitas pada kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor diperoleh nilai Cronbach alpha sebesar 0,888. Nilai tersebut menunjukkan bahwa Cronbach alpha lebih besar dari 0,60 sehingga dapat disimpulkan bahwa semua pernyataan yang digunakan pada kualitas pelayanan pajak atau Y dinyatakan reliable. Selanjutnya, metode analisa data, asumsi klasik uji normalitas. Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah data residual dari model regresi berdistribusi normal. Pengujian ini penting sebagai salah satu asumsi dalam analisis regresi klasik. Pada penelitian ini, uji normalitas dilakukan menggunakan dua metode, yaitu metode normal pp-plot dan one sample Kolmogorov-Smirnov test. Berdasarkan hasil normal pp-plot, dapat dilihat bahwa titik-titik residual menyebar mengikuti garis diagonal. Hal ini mengidentifikasikan bahwa residual memiliki pola distribusi yang mendekati normal. Tidak terdapat penyimpangan signifikan dari garis tersebut yang menunjukkan adanya pelangsaran terhadap asumsi normalitas. Selanjutnya, hasil one sample Kolmogorov-Smirnov test menunjukkan hasil nilai signifikan Ishim Sig-to-Taillet sebesar 0,2 yang lebih besar dari tingkat signifikan 0,05. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat cukup bukti untuk menolak hipotesis 0 yang menyatakan bahwa data berdistribusi normal. Selanjutnya, metode analisa data, asumsi klasik uji multikolinearitas. Uji multikolinearitas bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya multikolinearitas di dalam regresi dapat diukur menggunakan nilai tolerance dan variance inflation factor VIF. Dasar pengambilan keputusan yaitu jika nilai tolerance di atas 0,1 dan VIF kurang dari 10 dikatakan tidak mendapatkan gejala. Multikolinearitas 53 jika angka toleransi di bawah 0,1 dan VIF lebih besar daripada 10 dikatakan dapat gejala multikolinearitas. Hasil uji normalitas dengan alat bantu SPSS 23 yang ditunjukkan pada tabel 4.21 di atas diperoleh hasil uji normalitas dengan menggunakan uji multikolinearitas menunjukkan bahwa besarnya nilai toleransi kepatuhan wajib pajak 0,968 di atas 0,1 dan nilai toleransi sanksi pajak 0,968 di atas 0,1, sedangkan nilai VIF kepatuhan wajib pajak 1,034 di bawah 10 dan nilai VIF sanksi pajak 1,034 di bawah 10, sehingga dapat disimpulkan bahwa mode regresi pada penelitian ini tidak terjadi multikolinearitas. Selanjutnya, metode analisis data asumsi klasik uji heteroskedastisitas. Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam mode regresi terjadi ketidaksamaan variance dari rasional suatu pengamatan ke pengamatan lainnya. Pola pada grafik scatter plot antara nilai prediksi variabel independen dengan variabel residual dapat menggambarkan ada atau tidak adanya heteroskedastisitas di dalam suatu mode regresi. Analisis model regresi linear berganda
pada gambar scatter plot dapat dikatakan tidak terjadi heteroskedastisitas dengan kriteria sebagai berikut, yaitu jika pada scatter plot titik-titiknya menyebar di bawah maupun di atas titik origin atau angka 0 pada sumbu Y dan tidak mempunyai pola yang teratur, maka tidak terdapat heteroskedastisitas. Jika pada scatter plot titik-titiknya mempunyai pola yang teratur, baik menyempit, melebar maupun bergelombang, maka terjadi heteroskedastisitas. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang regresi linear berganda. Analisis regresi linear berganda digunakan untuk mengetahui arah dan seberapa besar pengaruh variabel yang akan diteliti. Nah, di sini hasil analisis regresi linear berganda yang kita uji yaitu seberapa besar pengaruh kualitas pelayanan pajak dan sanksi pajak dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kota Depok. Di sini bisa dilihat bahwa nilai konstannya itu sebesar 4,053 dan dimana koefisiensi kualitas pelayanan pajak X1 yaitu sebesar 0,609, yang dimana artinya setiap kenaikan satu satuan kualitas pelayanan pajak akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, dan setiap penurunan satu satuan kualitas pelayanan pajak akan menurunkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor sebesar 0,609. Selanjutnya yaitu koefisien sanksi pajak sebesar 0,218, yang dimana setiap kenaikan satu satuan sanksi pajak akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor sebesar 0,218, dan setiap penurunan satu satuan sanksi pajak akan menurunkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor sebesar 0,218. Selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan tentang uji hipotesis, yaitu uji T secara parsial, yang dimana hasil uji T ini untuk kualitas pelayanan pajak senilai 4,767 dengan sigma 0,00 yang kurang dari 0,5. Dengan hasil tersebut H1 diterima, yang memiliki pengaruh signifikan antara kualitas pelayanan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kota Depok. Selanjutnya untuk X2 nya sanksi pajak, nilai T-nya itu sebesar 1,818 dengan sigma itu 0,075, yang dimana nilainya itu lebih dari 0,05. Dengan hasil tersebut maka H2 itu ditolak, yang berarti tidak signifikan antara sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kota Depok. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang uji F, yaitu secara simultan, yang dimana nilai F-nya itu sebesar 15,063 dengan nilai sigma 0,00 dan nilainya kurang dari 0,05. Dengan hasil tersebut menunjukkan bahwa semua variabel independen, yaitu kualitas pelayanan pajak dan sanksi pajak, berpengaruh secara simultan dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, yang berarti H3 diterima. Selanjutnya ada metode analisis data, koefisien determinasi atau R2. Berdasarkan gambar tersebut dapat dilihat angka koefisien korelasi R sebesar 0,625. Dengan ini, hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen sebesar 62,5%. Angka tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa hubungan antara variabel dependen sangat kuat. Besarnya adjust R square adalah 0,365. Hasil perhitungan yang disajikan pada tabel tersebut menunjukkan bahwa kemampuan variabel independen dalam menerangkan variasi perubahan variabel dependen sebesar 36,5%, yang berarti sisanya sebesar 63,5% diterangkan oleh faktor-faktor lain di luar model regresi yang tidak dianalisis pada penelitian ini. Terakhir ada kesimpulan. Berdasarkan penjelasan yang sudah dipaparkan pada bab sebelumnya, kesimpulannya sebagai berikut. Yang pertama, berdasarkan analisis secara parsial pada pengaruh kualitas pelayanan pajak terhadap kepatuhan pajak kendaraan, diperoleh T hitung sebesar 40,76 dengan sig sebesar 0,0000
Nilai SIK kurang dari 0,05 artinya bahwa terdapat pengaruh signifikan antara kualitas pelayanan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan. Maka dapat disimpulkan bahwa H1 diterima. Yang kedua, berdasarkan analisis secara parsial pada pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan, diperoleh nilai T hitung sebesar 1,818 dengan SIK sebesar 0,075. Nilai SIK lebih besar 0,05 artinya bahwa tidak terdapat pengaruh signifikan antara sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Maka dapat disimpulkan bahwa H2 ditolak. Yang ketiga, berdasarkan analisis secara simultan pada pengaruh ketersediaan sistem, keandalan sistem, dan kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan, diperoleh F hitung sebesar 15,063 dengan SIK sebesar 0,000, nilai SIK lebih besar 0,05. Artinya bahwa semua variabel independen yaitu sanksi pajak dan kualitas pelayanan pajak berpengaruh signifikan secara bersama-sama terhadap kepatuhan wajib pajak. Maka dapat disimpulkan bahwa H3 diterima. Lalu ada saran. Berdasarkan hasil penelitian, penulis memberikan saran untuk mengatasi dan mengurangi kelemahan yang terjadi, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, karena kualitas pelayanan pajak terbukti berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan, maka disarankan kepada instansi terkait untuk terus berupaya untuk meningkatkan mutu layanan yang diberikan. Upaya bisa dilakukan antara lain dengan memberikan pelatihan berkala kepada petugas pajak, meningkatkan fasilitas pelayanan, mempercepat proses administrasi, serta menyediakan layanan berbasis digital yang mudah diakses oleh masyarakat. Yang kedua, mengingat hasil penelitian menunjukkan bahwa sanksi pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan, disarankan agar instansi pajak menilai kembali sejauh mana efektivitas penerapan sanksi pajak yang ada. Selain itu, perlu dilakukan upaya sosialisasi dan edukasi yang lebih intensif kepada wajib pajak mengenai konsekuensi hukum dan kerugian yang mungkin terjadi jika mereka tidak memenuhi kewajiban pajak guna meningkatkan kesadaran dan kepatuhan. Yang ketiga, bagi penelitian selanjutnya disarankan untuk menambahkan variabel lain yang berpotensi mempengaruhi kepatuhan wajib pajak seperti kesadaran wajib pajak, pengetahuan perpajakan, persepsi keadilan pajak, atau kemudahan sistem pembayaran pajak online, sehingga dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.